Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, Sri Mulyani Biologi. Ya, dalam kesempatan kali ini nanti kita akan bahas materi biologi kelas 11 ya, bab sistem peredaran darah ya, tepatnya nanti pada bagian transfusi darah. Ya, sebelum kita bahas transfusi darah, kita harus tahu dulu apa itu agglutinogen dan apa itu agglutinin. Agglutinogen disebut juga dengan antigen ya, antigen yang terdapat pada eritrosit, sedangkan agglutinin ini adalah antibodi yang terdapat pada plasma. Nah, agglutinin ini yang menyebabkan terjadinya agglutinasi atau penggumpalan. Gitu ya teman-teman. Jadi agglutinogen nama lainnya adalah antigen, sedangkan agglutinin nama lainnya adalah antibodi. Oke, sebelumnya teman-teman juga harus ingat dulu ya terkait golongan darah yang sistem ABO. Ingat ada 4 jenis golongan darah, ada O, A, B, dan juga AB. Yang mana 4 jenis golongan darah ini didasarkan pada kandungan agglutinogen dan juga agglutinin. Ya, kita lihat dulu yang agglutinogen ya. Untuk golongan darah O, ini agglutinogennya tidak ada ya. Jadi golongan darah O itu kan disebut juga dengan golongan darah 0 atau kosong ya. Dia tidak memiliki agglutinogen. Golongan darah A, agglutinogennya A. Golongan darah B, agglutinogennya B. Dan golongan darah AB, agglutinogennya AB gitu. Ya, kemudian untuk agglutinin ya. Jadi kalau agglutinin ini kebalikan dari agglutinogen. Kalau yang O tidak punya agglutinogen, dia punya agglutinin anti A dan anti B ya. Anti A dikenal juga dengan alfa, anti B dikenal juga dengan beta. Sedangkan untuk golongan darah A, tadi agglutinogennya A, maka agglutininnya kebalikannya yaitu anti B atau beta. Yang ketiga untuk golongan darah B, agglutinogennya B, maka agglutininnya adalah anti A atau alfa. Dan untuk AB ya, agglutinogennya AB, dia tidak memiliki agglutinin. Gitu. Jadi teman-teman agar tidak ribet ya menghafalkannya, yang diperhatikan adalah agglutinogennya ya. Kalau O ya tidak ada agglutinogennya, A, B, AB, agglutinogennya adalah AB. Sedangkan untuk agglutinin ini kebalikan dari agglutinogen ya. Kalau tidak ada agglutinogen, agglutininnya malah ada dua, ada alfa dan beta. Kalau agglutinogennya A, agglutininnya anti B ya. Kalau agglutinogennya B, antinya malah anti A gitu. Jadi selalu kebalikan. Selanjutnya di sini ada konsep yang teman-teman harus ingat ya, harus paham. Jika anti A atau alfa bertemu dengan agglutinogen A, ini menyebabkan terjadinya agglutinasi atau penggumpalan. Dan jika anti B bertemu dengan agglutinogen B, maka juga menyebabkan terjadinya agglutinasi atau penggumpalan. Maka dari itu, tabel yang sebelumnya tadi ya, jika seseorang agglutinogennya A, malah agglutininnya anti B atau beta. Dan jika agglutinogennya B, antinya malah anti alfa, anti A atau alfa gitu ya. Jadi selalu kebalikan. Kenapa? Karena anti A ketemu dengan agglutinogen A, agglutinasi, dan anti B ketemu dengan agglutinogen B juga terjadi agglutinasi atau penggumpalan. Di sini sudah ada tabel transfusi darah ya teman-teman. Dalam transfusi darah ada istilah donor, ada istilah resipien. Donor ini adalah orang yang memberikan darahnya, sedangkan resipien ini adalah penerima darah seperti itu. Kemudian tadi konsep yang harus diingat, anti A tidak boleh ketemu dengan agglutinogen A, dan anti B tidak boleh ketemu dengan agglutinogen B. Jika ketemu, mereka akan terjadi agglutinasi atau penggumpalan. Nah, dalam transfusi darah ya sebenarnya lebih baik ini dilakukan dengan sesama golongan darah ya. Akan tetapi dalam kondisi darurat ini juga dapat dilakukan dengan orang yang berbeda golongan darahnya ya. Akan tetapi harus memperhatikan antigen dan juga agglutinin gitu.
Ya, oke, di sini sudah ada tabel. Yang sebelah kanan ini adalah golongan darah donor, yang sebelah kiri ya, yang ke bawah ini adalah golongan darah resipien atau penerima darah. Nah, untuk mudahnya teman-teman, untuk yang donor nanti kita perhatikan agglutinogennya, untuk yang resipien kita perhatikan agglutininya ya. Kemudian di situ juga ada tanda titik hitam dan juga tanda persegi. Maksudnya apa? Yang titik hitam itu artinya terjadi penggumpalan atau agglutinasi. Jadi yang hitam ini tidak bisa melakukan transfusi darah. Sedangkan yang persegi ya, ini tidak menggumpal, tidak terjadi agglutinasi. Atau bisa dikatakan dapat melakukan transfusi gitu. Oke, ya di sini sudah ada ini ya. Sudah ada tandanya ya. Oke, saya kasih contoh teman-teman, jika seseorang bergolongan darah A ingin memberikan darahnya ke orang yang bergolongan darah A, apakah bisa? Ya, untuk donornya tadi A, resipiennya juga A. Yang donor kita perhatikan agglutinogennya ya. Jadi yang donor ini agglutinogennya A, kemudian yang resipien agglutinin dari A ini adalah anti B atau beta. Maka dari itu ini tidak terjadi agglutinasi atau tidak terjadi penggumpalan. Kenapa? Karena agglutinogen A ketemu dengan anti B ya. Jadi aman atau dapat melakukan transfusi. Itu. Yang kedua, saya kasih contoh jika seseorang bergolongan darah A ingin memberikan darahnya ke orang yang bergolongan darah B. Apakah bisa? Oke, untuk orang yang bergolongan darah A, tadi agglutinogennya adalah A. Dan untuk resipien, tadi yang diperhatikan agglutinin ya. Agglutinin dari B ini adalah anti A atau alfa. Nah, di sini ada pertemuan agglutinogen A dengan anti A. Maka terjadi agglutinasi, maka terjadi penggumpalan. Maka dari itu ini tidak bisa melakukan transfusi atau orang yang bergolongan darah A tidak bisa memberikan darahnya ke orang yang bergolongan darah B. Gitu ya teman-teman. Oke, saya kasih contoh satu lagi. Semisal seseorang bergolongan darah AB ingin memberikan darahnya ke orang yang bergolongan darah B. Apakah bisa? Ingat, untuk donor perhatikan agglutinogen. Agglutinogen AB adalah AB, agglutinin B ya, agglutinin dari resipien ini adalah anti A atau alfa. Nah, di sini ada pertemuan agglutinogen A ya, karena tadi ada AB, agglutinogen A dengan anti A atau alfa, maka terjadi agglutinasi ya. Jadi dari sini seseorang yang bergolongan darah AB tidak bisa memberikan darahnya ke orang yang bergolongan darah B, seperti itu. Itu ya, bisa ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita lihat untuk O, ini tandanya persegi semua ya, ke bawah tidak terjadi penggumpalan ya. Jadi untuk O ini dikatakan donor universal ya. Jadi golongan darah O ini bisa memberikan darahnya ke golongan darah apapun ya. Bisa ke A, B, AB maupun ke O. Sedangkan untuk yang AB, teman-teman bisa lihat ini yang ke kanan persegi juga ya, persegi semuanya. Maka untuk yang AB ini dikatakan resipien universal. Dia bisa menerima darah dari golongan darah apapun gitu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Jadi konsepnya ya tadi terkait antigen atau agglutinogen dengan agglutinin ya. Anti A atau alfa tidak boleh bertemu dengan agglutinogen A, dan anti B atau beta tidak boleh ketemu dengan agglutinogen B. Jika ketemu, maka akan terjadi agglutinasi atau penggumpalan gitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Mengingatkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Dan jika merasa video ini bermanfaat, silahkan di share ya, agar teman-teman yang lain juga bisa belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.